Hermina, bertemu lagi dengan acara Hermina Talk. Perkenalkan, saya Nenek, pembawa acara hari ini. Hari ini kita mau membahas topik yang sangat menarik nih, sahabat Hermina, yaitu kelola manajemen stres di tempat kerja. Hari ini saya bersama dengan Dr. Wanita Lavinia, beliau spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Hermina dan Bogor. Nah, Dok, apa kabar, Dok? Baik, Kak Neneng sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Dok, kabarnya. Nah, Dok, ketika kita bekerja nih, kita kan tidak menutup kemungkinan biasanya itu tingkat stres karyawan gampang untuk meningkat, apalagi kita sedang ada target ataupun capaian yang harus dicapai gitu, Dok. Nah, untuk mengelola manajemen stres itu sendiri pada saat di tempat kerja bagaimana sih, Dok? Mungkin kita bahas mengenai stresnya dulu mungkin ya, Kak Neneng ya. Jadi stres itu sebenarnya semua orang akan mengalami ya. Stres itu sebetulnya merupakan sebuah reaksi baik secara fisik, mental ataupun emosional terhadap perubahan di lingkungan di luar tubuh kita. Jadi kita kan selalu menghadapi perubahan situasi ya di lingkungan luar tubuh. Jadi pastinya stresor itu pasti akan dihadapi oleh setiap individu. Apakah stres itu sendiri pun berhubungan dengan kesehatan mental? Pastinya sih, Kak Nenek. Kalau kita perhatikan tadi kan saya bilang itu perubahan situasi di luar lingkungan tubuh kita ya. Jadi setiap orang tuh menangkapnya akan berbeda-beda nih terhadap perubahan situasi ini. Tergantung dari apa? Tergantung dari persepsi masing-masing individu. Seperti itu. Kalau seseorang mempersepsikan perubahan itu sebagai hal yang negatif, hal yang nggak baik, itu pastinya akan menjadi beban yang apabila itu persepsinya negatif terus-menerus akan berdampak kepada gangguan jiwa yang terjadi. Misalnya dia bisa mengalami kecemasan terus-menerus atau mengalami depresi, bahkan sampai kondisi yang berat atau gangguan jiwa yang berat itu bisa sampai terjadi halusinasi seperti itu karena stresor atau kejadian lingkungan di luar tubuh itu dipersepsikan negatif terus-menerus gitu. Jadi memang balik lagi ke individunya sendiri ya, Dok. Bagaimana seseorang itu menerima stresor yang datang tapi ditanggapi dengan hal yang positif ya, Dok. Iya, betul. Nah, ya, Dok, stres itu sendiri baik nggak sih, Dok, untuk seseorang? Jadi kita mengenal ada yang namanya dua jenis stres nih, Kak Nenek. Yang pertama namanya eustress, yang kedua namanya distress. Jadi kalau eustress itu justru stresor yang sifatnya baik. Jadi misalnya ada perubahan dari status sosial kita nih, misalnya kita naik jabatan atau kita menjadi seorang ibu, punya anak, seperti itu kan secara umum kita persepsikan sebagai hal yang saya bisa melahirkan, seperti itu, punya keluarga itu hal yang baik seperti itu ya. Cuma kalau yang itu bisa dipersepsikan baik, jadi namanya eustress, jadi emosinya emosi positif gitu yang dirasakan. Sedangkan kalau distress itu hal yang negatif, misalnya ada bencana, terus habis itu kehilangan orang yang tersayang, itu namanya hal yang negatif atau yang dinamakan stres yang buruk seperti itu. Jadi sebenarnya ada benarnya juga kan yang bilang stres itu sesuatu yang baik sebetulnya. Tapi kalau itu berjalan terus-menerus, hal yang negatif itu berjalan terus-menerus, itu jadi stres yang buruk. Jadi balik lagi dari yang tadi saya bicarakan awal, bagaimana seseorang mengalami stres dan melihat kesetresannya itu dari suatu problem masalahnya itu ya. Kalau misalnya dia itu kayak contohnya melahirkan, itu kan berarti dia ada keluarga baru, itu kan rasa bahagia yang datang gitu. Memang ada tuntutan tanggung jawab yang baru ya, tingkat tanggung jawab atau beban baru gitu. Tapi karena itu hal yang bahagia, jadi itu baik untuk pribadi seseorang tersebut. Tapi kalau misalnya seseorang tersebut mendapatkan suatu stresor tapi
diterima dengan hal-hal yang negatif, dan lagi nanti hasilnya menjadi negatif ya dok ya. Untuk kan kalau misalnya orang yang memiliki stres yang tidak terdeteksi, mereka itu ciri-cirinya seperti apa sih? Mungkin kita bisa lihat juga ya dari 4 ranah nih. Jadi dari pikirannya, perasaan, perilaku, dan juga secara fisik. Jadi mudah-mudahan sahabat Hermina ini bisa aware kalau ini tuh aku lagi stres yang nggak bagus nih ya. Jadi kalau dilihat dari pikirannya, biasanya kepikiran terus mengenai masalah yang sama sampai nggak bisa mikirin yang lain, jadi konsentrasinya terganggu, nggak bisa fokus, kerjaan pun juga jadi terganggu. Kalau dari perasaan biasanya dia mudah rasanya cemas, atau kalau muncul yang berkepanjangan, stres itu bisa kesedihannya terus menetap, atau dia bisa jadi merasa kesepian karena mungkin berpikir nggak ada yang membantu masalahnya, seperti itu. Kalau dari perilakunya biasanya munculnya bisa ke kemarahan, jadi gampang marah, gampang sensi, kayak gitu. Kalau dari perilakunya, tadi dari perilaku yang terus yang secara fisik tadi saya belum bahas secara fisik ya. Jadi kalau secara fisik itu kita bisa merasakan sakit perut misalnya, atau sampai diare, keringat dingin. Kadang kan sahabat Hermina pernah mungkin kalau waktu ujian itu jadi keringetan, atau jadinya pengen ke kamar mandi, jadi mules kayak gitu. Nah itu salah satu salah satu tanda kalau kita lagi stres nih. Tapi kan ujian harus dilalui mau nggak mau ya kan ya. Jadi itu juga salah satu contoh stres itu jadi hal yang baik, karena kan kita kalau bisa melewati ujian bisa naik kelas gitu. Nah, berarti memang seperti yang dokter jelaskan tadi ya dokter, kalau misalnya banyak ciri-cirinya baik secara fisik ataupun kata ya dokter. Jadi kayak misalnya kayak kalau misalnya itu maksudnya ketika jadi dada terus stres bahwa yang berkelola dengan baik ya dok, itu soal ciri-ciri ini ya dok ya. Nah dok, bagaimana dan mengatasi stres tersebut pada saat tempat kerja? Oke. Jadi mungkin Nenek kalau lagi stres di tempat kerja nih, yang ini lagi ada tuntutan baru nih yang misalnya, jadi perlu diidentifikasi dulu Nenek. Jadi mungkin kan kita kerjaannya ini ada banyak ya, ada A, ada B, ada C. Jadi mungkin kita bisa list dulu nih mana yang bikin kita stres, mana yang enggak. Nanti kalau ada beberapa list yang bikin stres, kita coba di levelin gitu, kayak mana yang paling bikin stres, mana yang nggak paling bikin stres gitu. Jadi kita kerjakan satu persatu, mulai dari yang paling stresnya paling rendah buat kita. Kalau itu pun dirasa terlalu berat, kita pecahkan satu persatu. Jadi misalnya menyelesaikan, kalau tugas kerjaan menyelesaikan deadline laporan misalnya ya, laporannya bisa lebih dispesifikasikan itu laporan bagian yang mana, bagian pembukaan kah, pendahuluan, atau bagian yang penutupnya kayak gitu, mana yang pokoknya dikerjakan dari tingkat yang paling ringan. Itu kan nanti akan memunculkan sense motivasinya gitu ya, rasa pencapaiannya, jadi bisa lebih bersemangat tuh untuk yang berikut-berikutnya. Dan kalau sahabat Hermina rasainnya ada gejala fisik, ada gak enak di badan, mungkin bisa relaksasi, napas secara perlahan, atau bisa juga melakukan yang namanya kalau terasa tegang gitu ya, progressive muscle relaxation namanya. Jadi kencangkan kepalkan, otot-otot di tangan atau di kaki dikencangkan terus dilepaskan sambil napas dalam, itu untuk membantu mengurangi ketegangan secara fisik. Tapi tetap stres itu kan harus diselesaikan ya. Jadi salah satu untuk menyelesaikannya membantunya tadi untuk mengurangi gejala fisik dulu. Kalau udah lebih tenang, baru kita selesaikan satu persatu, mungkin seperti itu sih. Berarti dari kondisi pribadi si karyawan dulu ya dok ya. Jadi kalau misalnya punya dulu kondisinya sudah tenang atau tidak, sudah siap untuk mengerjakan kerjanya tidak ya.
Terus yang selanjutnya tulis mungkin ya Dok ya. Betul, tulisnya. Jadi dibuat nih, mana sih pekerjaan yang lebih mudah diselesaikan dan tidak terlalu makan waktu banyak gitu. Lalu dikerjakan dari yang paling mudah sampai yang paling susah nih atau paling lama selesainya ya Dok ya. Oke baik Dok. Nah lanjut nih Dok ya. Sahabat Hermina pasti juga pengen kepo nih pengen tahu Dok mengenai gender gitu. Kalau tingkat stres itu lebih ke perempuan atau laki-laki? Biasanya sih ya kalau dari penelitian ya yang sudah pernah dilakukan, stres itu lebih banyak terdeteksinya di perempuan seperti itu. Jadi kurang lebih sekitar 50-60% justru perempuan yang lebih sering mengeluhkan. Mungkin ya bisa terpengaruh sama budaya, pola asuh seperti itu. Dan kalau dari penelitian lanjutannya, perempuan itu juga lebih banyak mengeluhkan tingkat stres yang lebih tinggi. Jadi kalau di rating nih perempuan itu banyak mengeluhkan stres tingkatnya 8 sampai 10. 10 itu maksimal ya dibandingkan dengan laki-laki seperti itu. Jadi memang kalau untuk sesuai gender perempuan yang Iya. ini skala misalnya tingkat keserakasannya lebih tinggi ya. Masuk pertanyaan terakhir. Kapan waktu untuk konsultasi ke dokter jika sudah tidak bisa memanage sendiri nih stres yang dirasa? Oke. Ya, jadi tadi kan ada beberapa gejala yang ada gejala secara psikologis, ada gejala secara fisik. Mungkin kalau teman-teman mengeluhnya secara fisik, misalnya ada sakit mah yang nggak sembuh-sembuh, itu sudah dicari penyebabnya kemana-mana, nggak apa-apa kok ini nggak ada penyebab apa-apa, bagus segala macam, itu mungkin ada baiknya bisa konsultasi ke ahli jiwa seperti itu. Tapi kalau merasanya justru yang gejala yang psikologis tadi yang banyak kita bahas, rasa cemas, rasa khawatir, sedih, yang sampai mengganggu aktivitas, mengganggu keseharian, bertahan terus-menerus, bahkan sampai ada gangguan tidur seperti itu bisa juga konsultasikan ke ahli jiwa. Gitu. Berarti dilihat kondisi sendiri ya. Jadi aware sama diri sendiri juga ya Dok ya. Jadi kalau sudah merasa serangan kayak ada serangan panik, ada beban cemas, ada pekerjaan tambahan kayak deg-degan, nafasnya jadi pendek. Biasanya kayak gitu ya Dok ya, kalau udah ada kerjaan lagi nih. Iya. Sekarang terus sudah mengganggu waktu tidur. Itu harus konsultasi ya, sudah harus aware dan langsung konsultasi kalau misalnya memang ada waktu bisa konsultasi langsung. Apalagi kalau sampai mengganggu, jadi nggak bisa ngerjain tugasnya itu sih Mbak Neneng, yang penting sampai mengganggu aktivitasnya. Ya Dok ya. Baik Dok, terima kasih ya Dok untuk penjelasannya untuk Health Talk hari ini. Nah untuk sahabat Hermina sendiri nih, jika mengalami gejala atau ciri-ciri gangguan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Yuanita, boleh nih konsultasi ke Rumah Sakit Hermina dan Mogot, terutama ke Dokter Yuanita, spesialis kejiwaan. Baik, sekian dari kami mau undur diri. Selamat siang. Bye bye sahabat Hermina.